Semenjak pemunculannya di Netflix, orang pada bertanya sama gua, gimana bang menurut abang film Abadi Nan Jaya? Mungkin karena mereka punya pendapat tersendiri terhadap filmnya dan penasaran pengen tahu kalau gue dan pendapat gue sama atau tidak dengan dia. Atau mungkin karena dia tahu bahwa gue suka film zombie, gue sangat suka film zombie. Jadi gue mau bilang di depan, review terhadap Abadi Nan Jaya ini harus gue akuin tidak objektif. Tidak objektif karena satu, gue terlalu suka film zombie. Gue tuh suka banget banyak film zombie. Mungkin kalau diurutin, menarik sekali. Kalau diurutin, top berapa guys? Top 5 deh ya, top 5 film zombie. Mungkin, dari satu aja ya, dari satu. Di gue yang dari yang top of mind gue terus ke bawah. Shaun of the Dead, gue suka sekali film ini. Suka sekali ini film zombie yang sangat tidak lazim dari Edgar Wright, bagus banget. Terus yang kedua mungkin film zombie favorit gue, uh, 28 Days Later. Terus yang ketiga, sorry deh, salah. Train to Busan, 28 Days Later, World War Z, I Am Legend, ya abis. Ya, bentar. bentar guys. Shaun of the Dead, Train to Busan. Gue pengen masukin ini. Banyak banget lagi. One Cut of the Dead juga gak masuk. Sama ini. Apa yang main? Jesse Eisenberg, Woody Harrelson. Gue lupa. Terus belum lagi siapa tuh film yang film tentang ayah yang mau nyelamatin anaknya masih kecil. Yang spoiler alert terakhirnya dia diumpanin sama daging, itu juga bagus menurut gue. Terus ada juga film zombie yang ada remaja cowok sama remaja cewek nyangkut di rusunnya masing-masing seberang-seberangan. Apa judulnya tuh gue lupa. Terus tentu apa tuh namanya, series yang diambil dari game. Aduh banyak banget yang gue suka, banyak banget. Jadi karena gue suka banget film zombie, jatuhnya jadi nggak objektif gitu gue, subjektif. Dan alasan kedua kenapa ini akan jadi subjektif adalah karena ya namanya review di mana-mana ya subjektif kali, lu aneh-aneh aja. Justru orang nonton review orang lain karena percaya subjektivitas orang tersebut. Dia ngerasa gue percaya dengan dia, gue percaya reputasinya dia, gue percaya dengan karya-karya dia, gue percaya sama seleranya dia. Gue pengen tahu kalau menurut dia seperti apa. Jadi itulah kenapa review ini tidak subjektif. One Cut of the Dead harusnya naik di atas ya. Masih mikirin yang tadi. Oke. Tapi sebelum mulai gue mau kasih tahu bahwa The Founder 5 hadir di Istora Senayan 14 Desember 2025. Tadinya kan di SICC Sentul tuh di Bogor. Sekarang di Istora guys, nggak terlalu jauh. Jadi lu bisa datang ke sana, tiket masih bisa dibeli. Paling murahnya 1,2 juta, paling mahalnya 2,5 juta, 2,5 juta paling depan. Dan yang paling depan ini punya peluang untuk ditarik ke depan untuk bermain bareng dengan kami di bagian improv. Ada banyak benefit dari tiket-tiketnya ya. Jadi penawaran-penawarannya lu bisa cek aja di thefounder5.com, thefounder5.com. Kalau mau beli tiketnya di thefounder5.com juga, di situ juga. Silakan dibeli tiketnya. Oke. Reviewnya. Secara umum gue mau bilang di depan supaya lu bisa langsung ngukur reviewnya bawa ke arah seperti apa. Kalau lu nggak suka lu akan matiin aja. Secara umum gue suka dengan Abadi Nan Jaya. Di akhir review ini gue akan cerita kenapa menurut gue kita semua yang suka Abadi Nan Jaya sebaiknya ngomong di sosmed kalau kita suka Abadi Nan Jaya. Nanti kita sampai ke sana. Sebelum gue kasih tahu yang bagus-bagusnya, gue ngasih tahu soal jelek-jeleknya. Dan ini mungkin komplain kebanyakan orang terhadap film Abadi Nan Jaya. Kalau kita nonton film,
film yang keren itu membuat kita larut sekali dalam penceritaan. Film yang keren membuat kita lupa kita sebenarnya lagi duduk barengan sama mungkin ratusan orang lain. Karena ceritanya itu bagus banget dan walaupun kita nggak lagi duduk di bioskop karena mungkin kita lagi duduk di rumah atau mungkin di pesawat, ceritanya itu imersif gitu, membuat kita nyangkut. Bukan cuman dari sisi cerita, tapi juga dari logikanya nyangkut gitu. Membuat kita tuh nyatu ke filmnya. Nah ini yang mungkin tidak ada. Gue catat, ada beberapa hal dari film ini dan memang teknis yang membuat film banget gitu ya, kebayang nggak? Dan nggak harus bahwa ini fantasi untuk membuat ini film banget. Kayak misalkan contohnya, ya film Batman juga, mana ada orang pakai baju Batman mondar-mandir di kota Gotham. Kota Gotham aja nggak ada. Lu buka Google Map juga nyari Gotham nggak ketemu. Paling yang muncul New York, karena New York di abad ke-18 tuh dijuluki Gotham. 18 apa 19 ya, dari sebuah literatur yang terkenal sekali. Jadi New York dijuluki Gotham, tapi nggak ada kota Gotham sebenarnya. Karena apa yang disuguhkan di film itu terasa janggal dan tidak total, akhirnya kita langsung kayak sadar, lagi nonton film nih gue. Teknis memang sebenarnya, dan mungkin punya sutradaraan, mungkin editing, nggak tahu juga. Kalau disalahin aktornya kan kerja untuk sutradara ya. Kayak contohnya ya, banyak banget adegan yang kerasa nggak ada energinya. Gue bukan ngomongin energi dari sebuah adegan, energi orang. Coba lu perhatiin di film Abadi Nan Jaya, ada banyak adegan nahan pintu yang nggak kerasa kayak beneran lagi mati-matian nahan pintu. Dan ini menurut gue lebih ke antara malas atau nggak mau total aja. Karena kalau mau pol-polan untuk nahan pintu seakan-akan pintunya emang bener-bener kalau nggak lu tahan dengan sekuat tenaga kebongkar sih bisa aja. Ini cuman masalah totalitas aja. Cuman kerasa banget kayak nggak lagi nahan gitu. Lu pernah ngeliat adegan orang lagi minum terus lu tahu kosong itu gelasnya. Lu pernah nggak kayak gitu? Nah, lebih kerasa lagi ketika pintunya harusnya didorong sama zombie tapi ditahan banget gitu. Atau nggak ditahan banget, itu membuat energinya berasa banget. Dan ada gue nggak tahu orang pada sadar ini atau nggak, tapi masalahnya ini tuh di Netflix ya, jadi mudah sekali untuk lu menyadari ini karena bisa lu rewind kan. Kayak contoh, ada banyak ketidaksesuaian dalam continuity. Continuity itu kayak ada yang nggak nyambung gitu. Lu naruh sesuatu tapi kok nggak nyambung di belakang, nggak continuity. Atau misalnya lu ngangkat minuman pakai tangan kanan, pas kameranya pindah, tiba-tiba di tangan kiri gitu. Itu kan nggak continuity. Penting nggak penting. Ada banyak film yang membuat kita larut banget dengan ceritanya, kita lupa dengan continuity tersebut. Tapi ada film yang ceritanya juga nggak larut, mungkin adegannya juga setengah-setengah, sehingga yang kayak gitu-gitu tuh jadi kelihatan di continuity. Salah satunya adalah, jadi ada adegan, mereka ini lari-larian ke dalam sebuah rumah, kayaknya kalau nggak salah rumah RT atau apa kayaknya. Lagi ada kawinan di depannya, di awalnya. Terus ditutupin dia, jeglek gitu. Nah, ketika karakter-karakter berhasil nutup pintu, di belakang itu kelihatan zombie lagi jalan. Terus gue pikir, wah, ada zombie nyisa nih. Jadi mereka masuk ke sebuah rumah, zombie ada dari luar. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka berpikir zombie nggak ada. Tapi kelihatan zombie jalan luar, ngekok. Terus gue pikir, oh ini setup nih. Ini setup nih. Pasti mereka akan berpikir rumah ini nggak ada, tapi itu wong gitu. Ternyata sampai akhir nggak ada. Nah, kayaknya itu continuity-nya itu lengahnya di editing. Mungkin memang tadinya ada, terus udah gitu dibuang karena durasi, tapi nggak punya shot lain di adegan tersebut. Mungkin. Karena kalau misalnya nggak ada shot tutup pintunya, salah juga. Mungkin ya, gue juga nggak tahu. Nah, tapi yang paling mengganggu kenikmatan nontonnya itu adalah banyak aspek penceritanya. Dari sisi cerita,
Ini gue ngomong seakan-akan orang udah pada nonton ya, tapi untuk yang belum tahu. Jadi intinya di sebuah, mana ya, Purworejo atau apa gitu, pokoknya di Jawa deh. Di sebuah kota di Jawa ada keluarga. Jadi ada suami istri. Bukan, kakak adik. Suami istri. Suami istri dan anak yang pengen nyamperin bapaknya si istri. Suami istri ini mau cerai. Tapi menarik sekali. Konfliknya menarik sekali. Jadi suami istri ini mau cerai, terus mau mastiin bapaknya mau menjual pabrik obatnya, gitu kan lebihnya. Nah, bapaknya udah kawin lagi dengan perempuan yang adalah sahabat si istri tersebut. Nggak? Jadi yang main siapa aja ya? Gue coba untuk pakai nama pemeran aja biar lebih gampang. Abadi Nanja, kenapa Jaja? Miharja kali. Nah ini dia cast. Jadi Mikha Tambayong itu nikah sama Dimas Anggara. Terus punya anak. Nah, mereka pengen nyamperin si bapak, Doni Damara. Doni Damara ini udah kawin lagi sama Eva Celia. Eva Celia adalah sahabatnya Mikha Tambayong. Itu aja menarik sekali. Menurut gua. Menarik sekali. Konfliknya itu udah membuat kita yang, ini menarik sekali. Apalagi ketika disadari bahwa Mikha Tambayong sama Dimas Anggara ini sebenarnya pengen cerai dan pengen memastikan mereka dapat duitnya lah. Dapat duitnya. Duh sorry gue lupa, ini mau dijual atau kayaknya mau dijual deh, mau dijual. Iya mau dijual atau mau disuruh serahin ke anaknya, gue lupa. Kayaknya sih mau dijual. Nah terus di rumah si bapaknya, si Doni Damara dan Eva Celia, itu ada adik dari Mikha Tambayong, yaitu Martinolio. Si Martinolio ini digambarkan pengangguran lah ekonominya, tapi akrab sama anaknya Mikha sama Dimas Anggara. Terus udah gitu di kisah yang lain, maksudnya di cerita paralelnya ada seorang polisi Ardit Erwanda yang berpacaran dengan Claresta Ningsih. Claresta Taufan, karakternya Ningsih. By the way, Mikha Tambayong karakternya namanya Kenes, Eva Celia karakternya namanya Karina, Claresta Taufan yang main pangku namanya Ningsih, Ardit Erwanda namanya Rahman, Doni Damara namanya Sadimin, Martinolio namanya Bambang, Dimas Anggara namanya Rudy. Nah, Claresta ini dan Ardit Erwanda pacaran. Claresta kalau nggak salah, gue lupa kerjanya apa ya. Pokoknya mereka kepisah lah. Si Ardit ini adalah polisi. Nah, ketika nyampe sana, si Doni Damaranya ini baru nyobain sebuah obat baru untuk bikin awet muda. Diminum nih sama Doni Damara. Nggak lama kemudian keriputnya hilang, ubannya hilang, dia jadi muda. Karena dia jadi muda, terus kayaknya hubungan sama anak-anaknya juga nggak oke. Akhirnya dia putuskan untuk membatalkan menjual itu ke anak-anaknya. Setupnya kurang lebih kayak gitu. Lalu ada permasalahan dengan obatnya. Doni Damara si bapak berubah jadi zombie, kemudian menyerang orang rumah, dan orang rumah ada yang kabur, sempat kabur naik mobil tapi dia keburu kegigit, lebih tepatnya kena darahnya, terus nabrak dalam kondisi berubah jadi zombie jadi nggak bisa nyetir kan, nabrak disamperin sama nabrak kawinan, ada kawinan, nabrak keriuhan di kawinan, orang pada marah kan, wah gila nih, ayo kita serang, mau dibakar massa gitu, hanya untuk menyadari kemudian bahwa itu adalah zombie outbreak, gitu ceritanya. Nah, permasalahannya adalah ada banyak gangguan di cerita. Sebenarnya secara dialog banyak yang mengganggu juga harus diakuin. Tapi ada gangguan di cerita. Salah satu yang menurut gue paling mengganggu adalah bagaimana mereka bercerita soal gimana cara mengalahkannya. Banyak orang komplain soal kok orang-orangnya nih kayak nggak punya
gregetnya gitu sih. Karena jadi gini, jadi salah satu komplain terbanyak di sosmed itu adalah bahwa karakter itu tolol, kayak nggak punya survival instinct gitu kurang lebihnya. Menurut gue itu sah. Menurut gue itu sah karena kalau lu perhatiin ceritanya, dia atau filmnya itu menggambarkan bahwa ini satu kota, satu kampung ini nggak tahu apa-apa tentang apa yang lagi mereka lihat. Lu mah enak, lu tahu film zombie, gue juga ngerti film zombie, sehingga kita ngerasa, ya masa lu nggak tahu itu zombie, masa lu nggak tahu apa yang mesti dilakukan, masa lu masih berpikir, ih itu apaan ya orang kayak gitu ya. Kita ngelihat dari kacamata, kita udah nonton belasan mungkin puluhan film zombie, tapi ceritanya orang-orang di situ tuh nggak tahu sama sekali itu apa. Disebutnya aja orang kesurupan, jadi mereka tuh nggak tahu itu apa, sehingga nggak tahu bagaimana mesti bersikap. Itu satu. Yang kedua, memang ada film zombie, kalau lu banyak nonton film zombie, memang ada film zombie di mana ada orang yang jago di situ, tahu apa yang mesti dilakuin. This isn't that kind of movie. Film ini mencoba untuk membangun frustrasinya. Memang makanya semuanya pada tolol di situ. Semuanya pada tolol karena ketololan mereka terhadap apa yang terjadi membuat filmnya tambah greget karena tolol aja gitu. Jadi semuanya itu benar-benar mati, dimakan, digigit, ya gitulah. Sehingga kesan bahwa karakternya tolol itu nyampe di masyarakat, padahal menurut gue karakter-karakternya tolol berhadapan dengan para zombie itu membuat cerita itu greget gitu. Salah satu yang paling wajib di film zombie itu kan adalah bertambahnya zombie karena digigit sama zombie, dimakan sama jenis seterusnya. Dan itulah yang berlimpah di film ini karena kealpaan karakter-karakter di film tersebut. Jadi menurut gue itu nggak apa-apa, itu sah kalau menurut gue. Nah, ada yang juga protes terhadap bagaimana cara zombie ini dikalahkan. Jadi ini spoiler alert sedikit. Zombie ini nggak bisa kena air. Ada bagian di mana ketika ada hujan, mereka langsung dormant gitu, diem. Nah itu sah-sah aja. Masa kena air diem? Lah, di film World War Z, kalau lu punya penyakit, lu nggak dimakan sama zombie. Nggak ada lu bilang, ya masa kalau ada penyakit nggak dimakan zombie gitu. Lah sah-sah aja. Setiap film zombie sah untuk naruh solusi terhadap perzombiannya. Sah saja. Ada zombinya yang jalannya pelan. Ada yang zombinya lari. Kalau nggak salah satu yang bikin 28 Days Later itu fenomenal ya dalam perzombian itu adalah karena zombinya lari gitu. Jadi orang kan biasanya dengar zombie kayak gini, tiba-tiba zombinya lari gitu. Jadi, lari? Kok lari gitu? Ya sah-sah aja. Apa yang membuat zombie menyerang, apa yang membuat zombie nggak menyerang. Di film Simpson, zombie makanya mati, makanya otak. Nyamperin Homer Simpson, brain. Pas nyamperin Homer, gak ada otak kering, brain gitu. Sah-sah aja. Semua film zombie sah untuk punya cara untuk mengatasi. Ada zombie yang bereaksi terhadap suara, gitu. Ada, terhadap suara, terhadap cahaya, gitu-gitulah pokoknya. Jadi sah-sah aja. Namun permasalahan gue terutama ada pada cara karakter tersebut diperkenalkan terhadap solusi tersebut, terhadap air hujan. Ada prinsip, gue lupa gue prinsipnya dari mana ya, ada prinsip dalam penceritaan. Kebetulan, kalau dipakai untuk ngasih rintangan terhadap karakter sah. Tapi kalau kebetulan digunakan untuk membantu karakter, itu curang. Jadi kan, film itu kan kurang lebihnya kan ada karakter, ada tujuan, ada rintangan. Si A pengen melakukan sesuatu tapi terhalang. Nah, perjuangan A melewati halangan tersebut untuk mencapai sesuatu, itulah yang dicari gitu kan lebihnya. Nah, dalam mencoba untuk mengatasi rintangan atau halangan tersebut, ada solusi. Nah, kalau solusinya dikasih dengan kebetulan, itu jatuhnya curang. Tapi kalau kebetulannya dipakai untuk nambah masalah dan nambah rintangan, itu sah. Itulah yang membuat ada film yang bagus, penceritanya seru, ada film yang kerasa ganggu gitu. Ya, kok gampang banget sih solusinya, gitu kan lebihnya. Salah satunya film ini. Di film ini, cara mereka ngasih tahu bahwa zombie ini akan diam ketika kena hujan, itu adalah sebuah adegan hujan yang nggak tahu datangnya dari mana. Sepanjang film di awal nggak kelihatan mendung. Tiba-tiba ada hujan, zombinya berhenti, karakter yang hampir mati bisa selamat. Setelah itu, langitnya cerah lagi. Bahkan mendungnya aja nggak di setup. Bahkan sisanya juga nggak dikasih lihat.
terang, hujan, terang. Kebetulan kalau dipakai untuk memberi rintangan, sah. Tiba-tiba banyak rusak, tiba-tiba gedungnya runtuh, tiba-tiba jembatannya hancur, sehingga nggak bisa ke sana, sah. Tapi kalau kebetulan dipakai untuk memberi solusi, curang. Nah inilah yang membuat film ini terasa kurang nilainya di mata banyak orang. Dan mungkin salah satunya adalah gua. Contoh bagus nih, gue nyatet contoh bagus, ada mobil truk yang bikin mobil oleng. Jadi tiba-tiba ada mobil truk, mobil jadi oleng, kecelakaan. Sah, karena kalau kebetulan dipakai untuk ngasih tambahan rintangan, sah. Terus ada, ini apa ya, good, papa kecolok, gue lupa lagi, maksudnya apa ya, papa kecolok, gue lupa. Apa ya, mungkin yang nonton nggak. Gue lupa di momennya apa. Gue nyata sambil nonton soalnya. Nah, sekarang hal positif dari filmnya yang membuat gue mengajak lu untuk, kalau lu suka, untuk meramaikan film Abadi Nan Jaya di sosial media. Seperti yang tadi gue bilang, penceritaan tentang konflik keluarganya itu menarik sekali menurut gue, sangat menarik. Terus bagaimana film dimulai dengan sebuah adegan kawinan juga sangat menarik. Jadi dia mulai dengan tiba-tiba ada kawinan, ada tabrakan. Ketika disamperin orang yang nabrak, ternyata zombie, stop, terus mereka baru mulai mundur. Jadi awal ceritanya itu menarik sekali. Dan satu hal yang juga gue suka dari film ini adalah semua yang gue cinta dari film zombie ada di sini. Zombinya bagus banget, terus frustrasinya dikejar sama zombie, terus shots. Menurut gue film zombie itu wajib punya shot-shot yang keren karena susah sekali untuk menggambarkan atau dibutuhkan pengambilan gambar yang keren untuk ngasih lihat begitu banyak zombie yang menyerang begitu sedikit orang yang terjebak. Nah, film ini berhasil melakukan itu. Salah satu yang gue suka dari film zombie dan salah satu yang salah satu yang wajib ada di film zombie adalah terjebak di tempat sempit. Kayak kalau di Shaun of the Dead, semuanya terjebak di bar, di pub. Kalau di film, gue lupa lagi, gue penasaran jadinya, gue jadi pengen cari tahu judulnya. Zombie movie Jesse Woody Zombieland, ya Allah, susah bener bikin Zombieland. Ya betul. Di film Zombieland 1 yang mereka terjebak di dalam kayak tempat tiketing kalau gua nggak salah. Jadi di banyak film zombie itu ada banyak banget kejebak di sebuah tempat. Terus udah gitu kejebak di tempat gelap, itu juga sah banget dan itu ada di sini. Jadi di film zombie itu selalu ada adegan orang kejebak di tempat sempit. Di film Abadi Nan Jaya mereka menghadirkan adegan wajib tersebut dengan sangat keren. Bukan sebuah ruang sempit. Mereka sebenarnya di udara terbuka, tapi menutup diri mereka dengan tameng. Keren gila menurut gue. Itu gak ada yang lebih menakutkan dari itu. Gak ada yang bahkan lebih sempit quarternya dari itu. Pub agak gede. Tempat tiket di sebuah tempat permainan gitu lebih sempit lagi. Tapi jalan bertiga atau berempat dengan tameng, itu dengan zombie di sini gila, keren gila sih. Itu keren gila menurut gue. Terus juga salah satu yang menurut gue menarik dari film ini adalah, gue gak tahu lu ngerasain atau enggak, tapi di tengah-tengah film, karena gue cek durasinya, di tengah-tengah film, gue gak bisa nebak ujungnya kemana. Tapi itu juga salah satu yang harus ada di film zombie ya. Yang nonton tuh harus sama frustrasinya dengan yang di film kan. Karena kalau kita ngelihat yang di film nggak ikut frustrasi, artinya kita udah tahu antara juga begini, kita jadi nggak nikmat. Tapi kalau kita sama frustrasi sama yang di film, jadi seru kan. Nah, di tengah-tengah film, gue tuh nggak punya bayangan, ini film selesainya kayak apa ya. Padahal gue nonton film zombie, banyak banget
Terus udah gitu juga gue mau ngasih apresiasi terhadap Ardit. Ardit Erwanda is truly a show stealer. Ardit hampir di semua film, gue ngomong hampir di semua film karena gue nggak nonton semua film dia. Tapi hampir di semua film, dia selalu berhasil mencuri perhatian. Termasuk di sini. Gue punya perasaan, kayaknya Ardit sengaja nambah-nambah punchline di sejumlah adegan. Karena banyak adegannya sebenarnya bukan adegan yang lucu. Jadi lucu gara-gara celutukannya dia. Salah satunya yang nonton pasti tahu ini adalah ketika karakter Ardit dan Martinolio lagi di atas kantor polisi. Terus ada suara azan. Terus zombinya kan responsif terhadap bisingnya. Ada suara azan dari masjid. Terus zombinya lari ke arah masjid. Terus Ardit bilang, lah itu masih mau sholat. Lucu banget. Lucu banget dah, bener. Ardit bagus banget. Terutama cara Ardit dan karakter Claresta itu dimatikan. Bagus banget. Sangat haru. Tidak menyangka. Nanti lu lihat sendiri aja. Tapi cara mereka mati berdua itu bagus sekali. Gue suka. Dan terakhir, tapi lagi-lagi ini spoiler ya. Setelah ada yang berhasil selamat daripada zombie-zombie ini, dan zombie-zombie ini banyak yang keren-keren. Salah satunya zombie yang paling gue suka itu zombie yang cuma setengah. Yang nonton pasti tahu. Zombie yang cuma setengah tuh keren banget. Gue nggak inget, gue pernah ngeliat nggak ya? Kayaknya gue nggak pernah ngeliat zombie setengah deh. Tapi zombie setengah itu keren sekali. Nah, setelah ada satu karakter yang berhasil selamat, pokoknya setelah ada karakter yang selamat, situasinya pindah ke Jakarta. Ketemulah karakter suami istri yang kayaknya tinggalnya di apartemen ya, di penthouse gitu. Si istrinya megang obat yang sama. Suaminya apa istrinya? Apa suaminya ya? Pokoknya suami istri itu punya obat yang sama. Dikasih lihat obat yang sama persis dari si itu. Jadi pasangan itu dikirim sampel kayaknya sama si karakter Doni Damara. Dicobain obatnya, terus keluar dari kamar mandi, lah kok kerutannya hilang? Iya, obatnya kok hilang? Menandakan bahwa apa yang tadi terjadi di awal film akan terjadi lagi, tapi kali ini di Jakarta. Dan inilah kenapa apabila Anda suka dengan film Abadi Nan Jaya, tolong ramaikan di sosial media. Kenapa? Karena kalau film ini sukses atau dianggap sukses, banyak yang nonton, film ini dilanjutin lagi. Ada Abadi Nan Jaya 2 dan akan terjadi di Jakarta. Emang lu gak penasaran ada film zombie di Jakarta? Kita kan semua nonton film zombie mulu nih. Gue ngeliat ada film zombie settingannya di Indonesia aja, walaupun di Pulau Jawa. Gue seneng banget. Sekarang kita akan ngeliat ada zombie outbreak di Jakarta dengan setting Jakarta ini. Lu gak pengen ngeliat ada orang-orang lagi Car Free Day dimakan makanan sama zombie? Gak pengen lu. Lu gak pengen ngeliat ada orang-orang habis seno party keluar mabuk-mabuk dimakan sama zombie-zombie pemabuk-pemabuk ini? Hah? Lu gak pengen ngeliat zombie menyerang DPR? Hah? Pengen gak lu ngeliat Ahmad Saroni jadi zombie? Mau gak lu? Mau kan? Emang lu gak mau ngeliat zombie masuk ke gedung-gedung kementerian, masuk ke istana? Lu gak pengen ngeliat Bahlil jadi zombie, guys? Lu gak pengen lihat? Gue sih pengen. Lu gak pengen lihat Gibran jadi zombie, guys? Hah? Masa lu gak pengen lihat? Ayolah kita dukung film Abadi Nan Jaya 2 ini supaya kejadian. Mari kita lihat siapa-siapa aja yang jadi zombie. Maka dengan itu saya membangun campaign Abadi Nan Jaya keren. Hashtag Abadi Nan Jaya keren. Supaya ada Abadi Nan Jaya 2. Please, gue tahu film ini tidak sempurna. Tapi kan prinsip berkarya kita apa? Mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Dan tentu, ada yang bilang, film sequel tidak pernah sesukses yang pertama. Tapi kan ada pengecualian. Godfather 2, agak lain menyala pantiku, Little Weapon 2, Die Hard 2, enggak sih, Die Hard 1. Tapi Die Hard 3 bagus. Artinya peluangnya itu ada. Jadi mari kita dukung hashtag Abadi Nan Jaya keren
supaya terjadi apa yang kita inginkan. Melihat kota Jakarta Tokai ini diserang sama zombie outbreak. Sekian dari saya.